الله هي العليا والله عزيز حكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para pemirsa Mujahidin Madani Televisi di mana saja berada, serta ibu-ibu Majelis Taklim yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan hidayahnya atas kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, semoga juga kita umatnya hingga akhir zaman nanti, amin ya rabbal alamin. Yang mana pada sore hari yang berbahagia ini 26 Rajab 1433 Hijriah yang bertepatan dengan 16 Juni 2012, kita dapat bersama-sama hadir di Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan pengajian seperti biasa tabung infak harian Masjid Raya Mujahidin, yang mana bersama narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Ustadz Didi Ibnu Haris LC. Assalamualaikum Ustadz. Juga hadir di tengah kita yaitu ibu-ibu Majelis Taklim dari BKMT daerah Kota Pontianak, juga dari perempuan Mujahidin. Dan juga kami informasikan kepada jemaah rahimakumullah, kami menerima line SMS di 0852 52584581. Acara pada sore hari ini diselenggarakan oleh tabung infak harian Masjid Raya Mujahidin Pontianak yang bekerjasama dengan BKMT daerah Kota Pontianak dan perempuan Mujahidin, serta didukung oleh Mujahidin Madani Televisi. Para pemirsa Mujahidin Madani Televisi di mana saja berada, sebelum kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Didi nanti, sebelum itu mari bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Nurijah. Kepadanya dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على
فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Mujahidin Madani Televisi di mana saja berada, serta ibu-ibu majelis taklim yang kami hormati, semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Didi Ibn Nur Haris LC dengan tema kajian fikih tentang Sunanul Fitrah. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puji serta syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya serta taufik pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita bersama pada kesempatan sore hari ini, dimudahkannya langkah kaki kita menuju majlis ilmu, semulia-mulianya majlis yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid Raya Mujahidin ini, bagi para pemirsa Mujahidin Madani Televisi, sama-sama kita mendapatkan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tidak lupa mari senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman.
Ibu-ibu sekalian dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kunci kebaikan seorang mukmin adalah manakala semakin sempurna pengetahuan dan juga pemahaman kita tentang agama kita. Oleh karena itulah mengapa kita senantiasa berusaha agar majelis-majelis ilmu ini menjadi salah satu di antara agenda rutin kita. Karena sesungguhnya dalam majelis inilah insya Allah pengetahuan, ilmu-ilmu petunjuk Allah dan juga Rasulnya akan kita dapatkan. Nah, bila mana kita dapatkan, maka semakin sempurna pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sekalian, pada kesempatan sore hari ini topik yang akan kita angkat sesungguhnya masih topik yang meneruskan dalam kajian-kajian fikih sebelumnya, yaitu tentang sunanul fitrah. Apa ibu? Sunanul fitrah. Sunan ini dari kata sunnah. Sunnah bisa berarti kebiasaan-kebiasaan, perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan, adat yang seharusnya melekat di dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Dan disebutkannya sunanul fitrah ini dan juga menjadi pembahasan dalam seluruh kajian fikih, terutama setelah atau di saat membahas tentang masalah-masalah najis, masalah-masalah kesucian dan kebersihan, selalu diselipkan tema tentang sunanul fitrah, yang makna bebasnya adalah perkara-perkara yang apabila berada pada diri seorang mukmin maka semakin sempurna seorang mukmin itu, baik secara penampilan, baik secara syariat, karena telah menetapi fitrah-fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi hadirin rahimakumullah, perkara-perkara ini yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tegaskan kepada kita menjadi penyempurna sifat dan tampilan sebagai seorang mukmin. Karena perkara-perkara ini menetapi sesuai dengan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan oleh karena perkara-perkara ini merupakan syariat yang telah lalu, kebiasaan-kebiasaan para anbiya, para rasul dan orang-orang yang mulia, maka baik secara agama maupun secara dunia, perkara-perkara ini amatlah sangat dianjurkan untuk dimiliki oleh setiap mukmin. Maka oleh karena itulah ibu-ibu sekalian dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sebagai salah satu agama yang sempurna, kembali kita akan melihat kesempurnaannya. Bagaimana tidak hanya membicarakan masalah-masalah keindahan rohani, tetapi juga keindahan jasmani, termasuklah juga penampilan. Ada beberapa hadis yang sampai kepada kita tentang fitrah-fitrah, perkara-perkara yang apabila kita lakukan menetapi fitrah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang juga sekali lagi sunnah yang telah lalu di kalangan para anbiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-fitratu khamsun.
Jadi perkara-perkara fitrah yang menetapi fitrah ciptaan dasar Allah Subhanahu wa taala itu ada 5 perkara. Apa yang 5 itu? Pertama, al-khitan, yaitu berkhitan. Ya. Kedua, wal istihdad. Ya. Istihdad yaitu mencabut atau mencukur rambut kehormatan atau rambut kemaluan. Ya. Ini istihdad. Ya. Wa qassus syarib. Yang ketiga, merapikan kumis. Ya. Wa taqlimul adhafir. Yang keempat, memotong kuku. Wa natful abad, lalu mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak. Ini hadis yang pertama yang sampai kepada kita tentang fitrah-fitrah yang diajarkan oleh baginda Nabi yang seharusnya menjadi perhiasan keindahan setiap mukmin. Hadis yang kedua dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ashrun, 10 perkara. Ya, 10 perkara minal fitrah, termasuk di antara perkara yang fitrah. Apa itu? Qassus syarib, yaitu merapikan atau memotong kumis. Yang kedua, wa i'faul lihyah, membiarkan jenggot. Yang ketiga, wasiwaku, bersiwak. Wastinsyaqul ma, menghirup air ke dalam hidung. Ini nama istinsyaq sebelum kita berwudu. Wa qassul adfar, memotong kuku. Kemudian wa ghaslul barajim, ya. Kemudian membasuh, ya, barajim. Di sini keterangannya adalah tempat-tempat yang mana biasanya menjadi berkumpulnya kotoran. Waslul barajim, seperti lipatan-lipatan, entah lipatan kaki, lipatan tangan. Nah, ini namanya waslul barajim. Kemudian wanatful ibti, mencabut bulu ketiak. Wa halqul anah, lalu mencukur rambut kehormatan. Kemudian wantiqasul ma'i, ya. Kemudian adalah berhemat, ya, air, ya. Kemudian dalam riwayat Mus'ab disebutkan yang ke-10 al-matmadah, yaitu berkumur. Jadi ibu-ibu sekalian dan para pemirsa, dari 2 hadis ini kita akan melihat 10 yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam 2 hadis ini, yang disebut sebagai perkara-perkara yang menetapi fitrah. Apa tadi? Yang pertama, khitan. Yang kedua, istihdad, ya, atau boleh kita sama, ya. Khitan. Yang kedua adalah intiqasul ma, yaitu istinja. Yang ketiga, siwak. Yang keempat, memotong kuku. Yang kelima, merapikan kumis. Yang keenam, membiarkan jenggot. Yang ketujuh, memotong bulu atau rambut kehormatan. Yang kedelapan, yaitu mencabut rambut atau bulu ketiak. Yang ke-9, membasuh tempat-tempat yang ada kotorannya
atau yang berada di lipatan, dan yang ke-10 berkumur-kumur dan istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung. Jadi ibu-ibu sekalian dan juga para pemirsa, inilah ke-10 perkara yang insya Allah apabila kita laksanakan, kita menetapi sunnah, menetapi fitrah. Di antaranya tadi yang pertama khitan. Khitan para ulama tegaskan wajib bagi laki-laki. Kalau wanita, Bu? Wajib atau sunnah? Sunnah atau wajib? Jadi para ulama mengatakan memang untuk kaum wanita berkisar antara sunnah dan wajib. Jadi ada sebagian yang mengatakan sunnah, ada pula sebagian yang mengatakan wajib. Tetapi bagi laki-laki maka khitan ini adalah kewajiban. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu beliau tidaklah berkhitan kecuali pada umur 80 tahun. Bisa dibayangkan, Bu, ya. Hadis ini ada dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi ini adalah syariatnya Nabiullah Ibrahim. Maka Nabiullah Ibrahim ini mendapatkan beberapa perintah yang cukup beratnya. Di antaranya juga adalah perintah khitan ini. Jadi beliau diperintahkan saat usia yang mungkin menurut lazimnya kita sudah usia-usia senja, umur 80 tahun baru beliau berkhitan. Tapi subhanallah, karena memang untuk membuktikan keikhlasan menjadi hambanya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang kebaikan di sana, Nabiullah Ibrahim laksanakan. Pernah juga penyembelihan dan seterusnya. Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita. Dan oleh karena memang ibu-ibu sekalian dan para pemirsa yang dirahmati Allah, khitan ini juga menjadi syiar kaum muslimin, menjadi pembeda antara orang Islam dan orang non-Islam. Ini syiarnya. Dan dalam agama ini begitu banyak ajaran-ajaran yang tujuan utamanya adalah agar kita ini berbeda, agar kita ini punya ciri khas, agar kita ini punya identitas khusus. Kalau wanita muslimah mengenakan jilbab, mungkin bagi selain non-muslim bukan menjadi identitas. Kalau seorang muslim sholat, mungkin non-muslim tidak ada sholat, harus ada identitas. Termasuklah adalah perkara khitan ini. Maka ini menjadi salah satu syiar yang semangatnya diantaranya adalah kita berbeda dengan orang-orang yang non-muslim. Kenapa demikian? Karena kita dilebihkan dengan petunjuk. Kita perlu memiliki izzah. Izzah itu semacam kebanggaan terhadap nilai-nilai ajaran kita. Oleh karenanya dalam khitan ini termasuk banyak sekali pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, baik secara moral, baik pula secara kebersihan dan kesucian. Dan ternyata memang secara higienitas kesehatan juga penting. Kalau itu tidak dipotong, ibu sekalian, najis terus itu. Subhanallah, najis. Oleh karenanya ini juga diantara nilai kesehatan yang kita lihat. Kemudian kalau secara memang seperti tadi saya sampaikan terkait tentang khitan bagi kaum wanita, ini hukumnya antara kesunahan dan wajib. Jadi memang bagi yang mau melaksanakan silahkan, tetapi bagi yang tidak melaksanakan antara wajib dan sunnah, berarti tidaklah berdosa, tidaklah berdosa. Cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan arahan dalam satu riwayatnya, dan ini yang kemudian oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi arahan
bagi kaum wanita atau dalil bagi kaum wanita untuk berkhitan. Di antaranya yaitu dalam hadis riwayat, meskipun ini didhaifkan ya, hadisnya dhaif ya, yaitu hadis tentang al-khitanu sunnatun rijal makramatun lin nisa ya. Meskipun di sini ya, sekali lagi hadirin rahimakumullah dan para pemirsa ibu sekalian, hadisnya didhaifkan oleh para ulama. Oleh karenanya sekali lagi bagi kita hukum antara sunnah dan juga yang wajib. Kemudian yang juga perlu saya ingatkan pada kesempatan yang mulia ini juga terkait dengan sunanul fitrah juga adalah siwak ya. Ibu sekalian, bersiwak. Dan saya kira kita tidaklah asing ya untuk mendengar siwak ini. Meskipun biasanya yang selalu terlintas siwak ini yang menggunakan kayu arok itu, yang terbuat dari atau yang biasa digunakan dari apa, Bu? Kayu ya, yang dari Arab itu. Biasanya kalau ibu-ibu yang haji atau yang lepas umroh kita mendapatkan. Memang itu utamanya. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dalam setiap ciptaannya ini tidak ada yang sia-sia. Dan ternyata memang kandungannya luar biasa, yang membuat menjaga gusi, menjaga gigi dan seterusnya dalam siwak itu. Ya, tentu perlu juga ada sekali lagi aturan-aturannya. Rasulullah SAW mengingatkan tentang siwak ini, as-siwaku matharatun lil fam mardhatun lirrabb. Siwak itu membersihkan mulut dan membuat redha Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya telah mengarahkan kepada kita dan memberikan petunjuk ya. Bersiwak ini ya lebih utama lagi dalam beberapa kondisi, dalam beberapa hal. Di antaranya ketika berwudu. Ini yang pertama. Jadi kalau bersiwak ini lebih kuat lagi perintahnya manakala kita hendak berwudu ya, berwudu. Ini yang kedua, ketika kita hendak sholat. Ini lebih kuat lagi. Seluruhnya ada dasar-dasarnya ya. Lebih ketika kita hendak sholat, ini lebih kuat lagi. Sebagaimana Rasulullah SAW juga ingatkan bahwa malaikat itu juga merasa tersakiti ya, maksudnya apa? Merasa tidak nyaman. Sama seperti kalau kita ini sesama. Kalau kemudian kita tidak siwak atau kita tidak gosok gigi, kemudian menimbulkan bau-bau yang sedap begitu kan? Begitupun juga malaikat itu sama. Bukan berarti kemudian ini kan khusus antara kita. Tidak juga. Rasulullah SAW ingatkan bahwa mereka pun merasa tersiksa sama seperti kalau di antara kita. Ini juga arahan Nabi SAW. Oleh karenanya ketika kita sholat, ini juga sangat-sangat dianjurkan untuk bersiwak. Kita ini mau menghadap Allah, ya Bu ya. Maka seharusnya sempurna ya, kondisi kita. Kalau kita mau menghadap bupati, wali kota, gubernur, apalagi presiden lebih-lebih ya, kita luar biasa penampilannya. Ini mau menghadap Allah kadang-kadang asal saja begitu ya. Asal comot ada baju, asal ya. Termasuk asal juga penampilan kita. Tentu ini kurang ya etika dan adab kita. Yang ketiga, ketika membaca Quran, upayakan kita juga bersiwak. Yang keempat, ketika hendak masuk rumah. Subhanallah. Masuk rumah, ibu-ibu, kita juga disunahkan untuk bersiwak. Apa kira-kira tujuannya nih? Mau masuk rumah. Karena mau ketemu dengan pacar kita, betul lah bukan? Kalau kemudian suasananya mendukung, kan lebih mendekatkan hati, membuat rumah tangga kita makin harmonis, kan seperti itu. Dan ini berlaku tidak hanya untuk ibu-ibu, bapak-bapaknya juga sama, kan begitu. Rasulullah SAW dalam riwayatnya, sebagaimana ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah bertanya kepada Aisyah, hadisnya Miqdam bin Syuraih, ya, hadis Miqdam bin Syuraih. Beliau bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah radhiyallahu anha ibunda, apa yang dibuat Nabi ketika beliau itu sudah masuk rumah? Ketika Nabi SAW masuk rumah itu, apa pertama yang dibuat oleh Nabi? Maka apa jawaban Aisyah? As-siwak. Subhanallah. Rasul itu bersiwak. Ya, bersiwak.
Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, ketika mau qiyamul lail. Ya, mau qiyamul lail. Ini juga sangat disunahkan untuk bersiwak, ya, bersiwak. Nah, ini di antara beberapa kondisi atau situasi yang mana siwak ini sangatlah dianjurkan kepada kita, ya. Nah, ibu sekalian, ini sekedar juga mengingatkan dan memperinci, ya, dari 10 sunnah kebiasaan yang menetapi fitrah dan juga sunnah para anbiya, ya. Nah, mudah-mudahan ini mengingatkan kita kembali, termasuk mungkin hal-hal yang ya kita katakan, jangankan kita, Imam Syafi'i sini pernah mengatakan ada satu sunnah yang sulit aku buat. Apa itu Imam Syafi'i? Mencabut bulu ketiak. Kata Imam Syafi'i, bukan kata saya ini. Saya hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh beliau. Ada sunnah yang sulit untuk saya lakukan. Karena apa? Geliknya luar biasa. Apa itu Imam Syafi'i? Mencabut bulu ketiak. Subhanallah. Itu sampai seperti itu. Bagaimana keinginan kuatnya, ya, para ulama-ulama pendahulu kita menetapi sunnah, bahkan hal-hal yang memang agak cukup berat, ya, untuk dilakukan. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan kalau kita lakukan sesuai dengan fitrah, menetapi sunnah para anbiya dan juga syariat, dan juga semakin menyempurnakan tampilan kita sebagai seorang mukmin. Maka tentu mari Bapak Ibu sekalian dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jaga 10 ini dan kita wasiatkan, ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tentu yang pertama kali kita, ya, yang melakukannya lah. Mudah-mudahan mengingatkan kembali, dan insyaallah 10 perkara ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Para pemirsa Mujahidin Badani Televisi di mana saja berada, serta ibu-ibu majelis taklim yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami silahkan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya atau pemirsa di rumah di 0852 5258 4581. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan 10 perkara yang diriwayatkan oleh para ulama gitu ya, para sahabat Nabi. Hal-hal 10 perkara yang termasuk dalam fitrah. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama, biasanya kan untuk seseorang atau orang yang awam gitu ya Pak, untuk membedakan hadis yang sahih dan hadis yang doif, biasanya kan ada perkara-perkara yang termasuk sahih tapi didoifkan oleh para ulama gitu, atau oleh para ahli fikih gitu ya Pak ya. Seperti misalnya hadis yang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, itu kan didoifkan, termasuk hadis yang doif. Terus yang membedakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang doif itu terletak pada apanya, ya kan? Kenapa yang awalnya itu menjadi sahih menjadi doif gitu. Terus yang kedua, biasanya kalau kaum wanita itu kan biasanya ada masa menstruasi ya Pak ya, masa haid gitu. Nah, pada saat dia mengalami masa menstruasi, biasanya kan ada yang memotong kuku gitu kan, ada yang memotong kuku ataupun menyisir sehingga rambutnya itu ada yang mungkin gugur gitu Pak ya. Nah, ada sebagian ulama pernah saya dengar itu pada saat mensucikannya itu pada saat kita mandi suci gitu. Ada juga yang langsung dibiarkan aja atau dibuang gitu. Apakah ada hadisnya untuk tidak membuang anggota badan tadi yang sudah tidak dipakai lagi, misalnya kuku ataupun rambut yang tadi gugur itu Pak? Soalnya kan
sebagian ulama salaf itu tidak membolehkan ini tuh mensucinya itu pada saat mandi suci. Tapi juga ada yang sebagai ulama lain itu yang tidak apa-apa gitu kan, dengan tujuan supaya Islam itu kan cinta yang bersih gitu dan menyukai yang rapi. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait tentang perbedaan antara hadis sahih dan juga hadis dhaif. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, memang dalam ajaran-ajaran kita ini kita tidak mungkin melaksanakan kecuali kalau ada landasan dasar. Ya, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang memang di luar ketentuan dan ketetapan agama. Ya. Dan agama ini yang Allah turunkan, yang kemudian diajarkan kepada para nabi. Maka para ulama kemudian mengatakan bahwa syarat diterimanya amalnya ibadah seseorang itu dua. Pertama, hubungannya dengan Allah, keikhlasan. Yang kedua, hubungannya dengan Rasul, yaitu menjadikannya sebagai teladan. Adakah contoh atau tidaknya? Ya. Oleh karenanya, maka seluruh amalan yang kita lakukan ini harus ada dalilnya, harus ada dasarnya. Tidak boleh atas dasar prasangka. Dan yang diperbolehkan untuk menjadi dalil itu adalah yang sahih, yang benar. Ya. Ya, karena kalau tidak sahih, tidak benar, ya, ini berarti meragukan. Nah, kemudian para ulama meletakkan ya beberapa syarat, misalkan ya bahwa kandungannya itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama ya. Jadi dengan ajaran syariat yang lain tidak bertentangan. Ini kalau dari sisi kandungannya. Namun juga para ulama mereka memberikan beberapa kriteria ya. Kalau dari sisi sanadnya, misalkan sanadnya artinya an-annya itu haruslah tidak terputus, misalkan itu nyambung dari yang mulai mengeluarkan Imam Bukhari, Imam Muslim misalkan, terus di atasnya siapa, di atasnya siapa, di atasnya siapa. Nah, itu sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya tersambung. Ya, ittisalus sanad kalau dalam bahasa mustalah hadisnya. Jadi kalau itu terputus, maka hadis derajatnya dhaif. Misalkan seorang tabi'in enggak bertemu dengan seorang sahabat, maka itu disebutnya ya terputus. Nah, ini juga mengurangi. Atau misalkan ada salah seorang perawinya yang tidak kuat hafalannya. Kayak kita ini memang sepertinya ya hafalannya sedang-sedang begitu ya, nggak kuat. Kalau imam-imam perawi hadis itu harus kuat ya, harus kuat. Sebab kalau hafalannya tidak kuat, ini menurunkan kualitas hadisnya. Itu seperti itu. Kemudian juga harus orangnya adil yang merawikan ini periwayatnya. Kalau perawinya ini suka melakukan dosa kecil, membiasakan, nggak cocok jadi perawi. Kalau ada hadis yang dibawa oleh orang-orang yang banyak berbuat dosa, nggak diterima. Ya, itu sampai seperti itu. Nah, ibu sekalian dan para pemirsa, oleh karenanya kita ini sangat-sangat yakin bahwa yang membawa ajaran agama ini bukan sembarang orang, tetapi orang-orang yang punya sifat-sifat yang sangat mulia ya. Harus adil, bertanggung jawab ya. Sampai kemudian juga tidak terputus, langsung mendengar dan seterusnya. Nah, oleh karenanya kalau ada di antara syarat-syarat yang tadi beberapa hal yang saya sebutkan ini kurang, inilah yang kemudian menurunkan derajat hadis. Bisa menjadi dhaif, bisa menjadi hadis palsu ya. Ya, termasuk tadi yang juga dicontohkan, memang ini disebutnya hadis masyhur begitu ya. Saking masyhurnya akhirnya tidak sedikit memang kalangan, bahkan juga ustadz juga mensosialisasi selalu mengatakan utlubul ilma tuntutlah ilmu walau bisin ya, walaupun sampai ke negeri Cina. Ini memang oleh para ulama dihukumi hadisnya dhaif.
bahkan ada yang mengatakan palsu dan seterusnya. Ya, karena ketika para ulama hadis meneliti siapa ini, ternyata nggak jelas. Ya, makanya alhamdulillah kita sekarang sudah lebih nyaman karena sudah banyak yang dibukukan kumpulan hadis-hadis dhaif, kumpulan hadis-hadis palsu, sehingga kita ini sudah terima jadinya. Maka kalau kemudian masuk dalam kelompok hadis itu palsu atau hadisnya ini dhaif, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maknanya untuk dijadikan dasar beramal itu tidak kuat. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, masalah ketika wanita haid, ya, apakah benar memang sebagaimana yang sering kita dengar dilarang kita mencukur rambut atau motong kuku, ya. Lalu kalau kemudian kita mencukur atau memotongnya perlu nanti kita sertakan ketika kita mandi, ketika kita bersuci dari hadas besar, ya. Sebatas yang saya ketahui ini ternyata yang banyak diluruskan oleh para ulama. Jadi tidak ada syarat. Tidak ada syarat menyertakan dan boleh tidak ada larangan. Di saat orang haid atau nifas memotong kuku, apalagi kalau kita nifas ibu-ibu, ya, 30 hari misalkan takut nanti bersisir, takut jatuh, ya, atau kita nggak motong kuku nanti sepanjang apa itu kuku kita 40 hari, bahkan ada yang 60 hari begitu, ya. Ya. Jadi secara penampilan nanti mengganggu, kan seperti itu. Maka sesungguhnya memang tidak ada dasarnya. Ketika tidak ada dasar, maka tentu tidak ada larangan. Kembali kepada asalnya boleh, ya. Dan tidak harus kita sertakan. Yang ada memang, ya, yang ada ketika orang ihram itu, ya, orang ihram ini memang dilarang potong kuku, kan begitu kan? Dilarang cabut rambut dan seterusnya, dilarang menggunakan wewangian. Nah, itu ada. Tapi kalau orang haid maupun nifas, ya, sedang berhadas besar, tidak ada larangan. Jadi boleh saja, ya. Insyaallah silahkan karena tidak ada larangan, dan ini sebatas yang saya ketahui dari beberapa literatur yang pernah saya baca. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan ibu, ada ibu yang lain tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ustadz yang memberikan kesempatan kepada saya. Ini Pak Ustadz mengenai sunat. Jadi ini ada 1 minggu yang lalu ada 2 orang Pak Ustadz, orang non muslim mau masuk Islam. Jadi saya pun baru mendengar pada sore ini, alhamdulillah, bahwa sunat itu adalah sunnah dan di antaranya ada wajib. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Sedangkan ini waktu kemarin tuh dia kan saya belum mendengar, jadi mau disunat. Jadi bagaimana tuh? Ndak sunat pun ndak apa-apa Pak Ustadz. Ini dia tuh ini apa? Cewek. Yang kedua, bagaimana ini saya dengar juga kalau orang mau masuk Islam itu tanah tuh diambil tanah, diendapkan, nanti dipinumkan. Mungkin yang telah lalu dia kan ada makan-makan gitu, ya. Jadi saya minta penjelasan dari Pak Ustadz. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jadi sebagaimana tadi saya sampaikan tentang wanita, ya, memang berkisar antara sunnah dan wajib, ya. Ini pendapat para ulama, ya. Meskipun kalau yang ada di buku Shahih Fiqh Sunnah ini kecenderungannya adalah sunnah. Jadi kita perlu lihat situasi dan kondisinya saja, Ibu, ya. Jadi kalau andai kata siap untuk dikhitan, silahkan. Tetapi kalau tidak dikhitan pun tidak masalah kalau ini wanita. Tetapi memang kalau untuk pria, ini hampir seluruh para ulama sepakat hukumnya wajib. Maka perlu kita sampaikan meskipun secara bertahap, ya. Jadi secara bertahap, ya. Memang ketika orang mu'alaf baru masuk Islam, ya, tentulah kita perlu mengajarinya
bertahap, jangan sekaligus ya. Nanti dia merasa berat ya. Kita nggak sanggup ya kalau langsung sekaligus. Makanya Rasulullah SAW ketika mengutus seorang sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau katakan, "Wahai Mu'adz, engkau aku utus datang ke negeri orang ahlul kitab, yaitu negeri Yaman pada waktu itu. Maka yang pertama kali engkau lakukan, ajarkan mereka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ajarkan syahadat. Beritahukan. Kalau mereka mau menerima, ajarkan tentang sholat. Kalau mereka mau menerima, ajarkan terus rukun Islam itu. Dan secara bertahap. Jadi ini menunjukkan betapa kita perlu secara hikmah. Sebab khawatir nanti mu'alafnya ini membuat dia makin berat, lalu kemudian dia lari. Baru saja masuk, kemudian dia keluar kembali karena merasa tidak sanggup memang ini. Ini memang agamanya para malaikat misalkan begitu ya. Nah ini makanya kita harus pandai-pandai. Jadi termasuklah misalkan kalau memang belum siap untuk khitan, ya kita perlu situasi dan kondisi. Kalau terkait dengan laki-laki memang hukumnya wajib, itu pun tetap kita harus bertahap, apalagi wanita. Kalau mau berkhitan silahkan, kalau tidak berkhitan juga insya Allah tidak masalah ya. Yang kedua, masalah kebiasaan kalau ada orang mu'alaf masuk Islam lalu minum apa pun tadi? Tanah, air tanah ya. Air tanah, ini pun saya baru pertama juga ini mendengar ini. Ini kebiasaan ya, air tanah. Tapi sesungguhnya begini Bu ya, insya Allah ya. Dan ini salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya insyaallah bisa dipertanggungjawabkan bahwa Islam itu menutup apa yang telah lalu. Jadi al-Islamu yajubbu ma qablahu. Redaksinya begitu. Islam itu akan menghapus apa yang telah lalu. Sehingga ketika orang ini baru masuk Islam, maka sungguh dia seperti bayi yang terlahir. Dia baru dibuka dengan Islamnya itu, apa yang lalu-lalu dibuat itu diampunkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diampunkan. Ini salah satu bentuk rahmat kasih sayang Allah. Dan ini kabar gembira yang perlu kita sampaikan kepada orang yang mu'alaf untuk apa? Membesarkan hati. Agar dia merasa bersyukur, subhanallah, indahnya hidayah ini. Dan apa yang telah lalu Allah hapuskan. Dia seperti membuat lembaran baru. Makanya tidaklah kemudian tidak perlu kemudian dia harus minum air tanah dan seterusnya, karena tidak ada ajarannya. Yang ada memang ibu-ibu sekalian adalah mandi. Mandi seperti mandi orang berhadas besar. Maka setelah orang masuk Islam itu disunahkan untuk mandi besar. Nah, salah satu hikmahnya memang pertama ini sebagai satu buah prosesi ya, agar ritualnya lebih lebih kuat begitu ya. Pesannya bahwa kita ini masuk Islam seakan-akan kita bersih-bersih secara jasmani kita. Yang kedua juga memang hikmahnya adalah agar orang kalau dia sebelum masuk Islamnya ini terkait dengan junub dan seterusnya, maka sudah tercover semuanya, tertutup semua dengan mandinya ini. Nah yang ada itu. Tetapi kalau yang minum air tanah belum ada ya. Jadi tidak perlu dilakukan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ini Ustaz, ada pertanyaan dari pemirsa di 08135252 18 sekian. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, mungkin ini di luar tema pada hari ini. Yang mau saya tanyakan, apabila ada kotoran cicak Ustaz masuk dalam bak mandi kita, apakah air itu hukumnya najis atau tidak? Yang kedua Ustaz, dan bagaimana caranya kita mencuci baju kita Ustaz? Karena biar suci itu bagaimana? Karena saya pernah dengar dari Ustadz lain, air itu harus disiram ke baju gitu Ustaz. Pakaian kita, bukan pakaian itu dicelupkan ke air, biar pakaian kita itu suci. Baik Ustaz. Jazakumullah khair. Pertama terkait dengan cicak ibu ya, cicak ya, cicak. Atau kalau ada tempat kita, entah itu ya baskom atau mungkin tempat ya, yang ada air. Memang kotoran cicak ini kotoran yang sedikit sesungguhnya ya. Jadi kecil ya. Kalau kita merujuk kembali bahwa di antara yang ditoleransi atau yang dimaafkan ya adalah najis-najis yang sedikit.
misalkan darahnya nyamuk, ini dimakfu. Atau mungkin juga binatang yang tidak ada darah mengalir, artinya memang sedikit, itu semuanya dimakfu. Termasuk kotoran cicak itu ya, kotoran cicak itu kan sedikit kecil ya. Jadi biasanya memang kalau misalkan masuk ke dalam tempat tertentu, hampir boleh kita katakan tidak merubah ya, entah warna, entah rasa maupun juga bau, karena kecilnya itu. Kecuali kalau mungkin ya kotorannya banyak begitu ya. Jadi intinya memang ibu sekalian, kalau air itu sedikit, maka yang menjadi patokannya adakah perubahan atau tidak. Berubah warnakah, berubah rasakah, atau berubah baunya. Kalau ada perubahan, maka hukumnya najis. Ya, air yang terkena najis atau benda itu terkena najis. Tetapi biasanya kalau kecil itu tidak merubah. Kalau tidak merubah, tidak masalah. Ambil itu kotorannya, lalu manfaatkan kembali. Ya, manfaatkan kembali. Makanya Rasulullah SAW pesannya kepada kita, kalau kita kemarin sesungguhnya juga sudah sedikit ya membahas bahwa menghilangkan najis yang ada sabda Nabi SAW, kalau misalkan yang ditanyakan oleh para sahabat itu sumur terkena atau ada masuk bangkai tikus ya, yang ada hadisnya bangkai tikus ya, maka Rasulullah SAW bersabda, alquha wa ma haulaha fatrahuha ya, wa kulu samanakum. Jadi artinya apa? Ya, ambil lalu kemudian apa yang najisnya itu dan yang sekitarnya, lalu manfaatkan kembali selebihnya. Nah, seperti itu. Misalkan benda yang cair, misalkan air yang di sumur, atau mungkin keju cair misalkan, seperti itu, maka sesungguhnya masih bisa dimanfaatkan ya. Termasuk ya kotoran cicak seperti itu tadi ya. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan bagaimana kita mencuci baju ya, mencuci baju. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang pernah kita baca ya, di antaranya taib. Ya, salah satu misalkan yang bisa kita ambil sebagai salah satu dasar misalnya ya, ibu sekalian, bahwa ada yang terkena taib. Ini kalau terkena misalkan najis ya, najis terkena pada kain ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in fatandahu bihi thawbaka ya, fatandahu bihi thawbaka. Jadi cukup bagimu untuk mengambil air lalu engkau guyurkan ya, engkau basuhkan. Jadi sesungguhnya tidak ada masalah ya, kalau kemudian memang afdolnya memang ya, afdolnya kalau memang kita ketahui ada najisnya, bersihkan dulu najisnya. Jadi bersihkan dulu najisnya, hilangkan, baru kemudian kita campur dengan yang lain. Nah ini kalau kita tahu. Kalau kita tidak tahu, ya insya Allah kita dimaafkan karena ketidaktahuannya itu ya. Khawatirnya memang kalau ada kain terkena najis lalu kita masukkan langsung ke dalam air, khawatirnya yang asalnya najisnya satu bisa kemudian karena bercampur tadi banyak najis begitu ya. Kalau kita tahu ya ibu sekalian, jadi kalau kita tahu, utamanya kita cuci terlebih dahulu. Meskipun kalaupun toh misalkan kita campur lalu kemudian kita bilas kembali, sesungguhnya bilasan yang kedua itu mensucikan yang pertama. Jadi seperti itu konsepnya ya. Sama seperti yang pernah saya sampaikan juga, bahwa ketika misalkan kain kita menjulur ke tanah lalu kemudian terkena terkena najis, maka juluran kain yang di tanah itu akan disucikan oleh tanah berikutnya. Jadi kena najis begitu, lalu terseret lagi, terkena tanah yang bersih, maka kata baginda Nabi SAW bahwa tanah yang bersih itu sudah cukup membersihkan najis yang terkena pada tempat yang pertama tadi.
Jadi sesungguhnya seperti itu. Jadi kalaupun toh kemudian terkena najis, kita masukkan ada bilasan yang kedua, apalagi ketiga, maka insya Allah bilasan yang berikutnya itu sudah mensucikan. Jadi kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada ibu yang tanya, satu orang lagi ibu. Kami persilahkan. Kalau tidak ada, silakan Ustaz untuk kesimpulan kita pada sore hari ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga para pemirsa Mujahidin Madani Televisi yang dirahmati Allah. Pada sore hari ini kita membahas tentang sunnah-sunnah fitrah yang telah tadi saya sampaikan 10 hal, tentu merupakan keindahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya kepada kita agar lebih sempurna ya kita dalam berpenampilan, lebih sempurna kita dalam bertingkah ya maupun juga bertindak ya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu mari kita sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang muslim yang hendak menyempurnakannya pengabdian dan taqarrub kita di hadapan Allah, senantiasa menjaga ya 10 sunnah-sunnah fitrah yang tadi diarahkan dan diajarkan Nabi SAW. Mudah-mudahan ini akan mengingatkan kita kembali, menyegarkan petunjuk ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah untuk dapat kita amalkan insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum. Para pemirsa Mujahidin Madani Televisi di mana saja berada, serta ibu-ibu mustaklim yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pengajian kita pada sore hari yang berbahagia ini yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Didi Im Nur Haris LC dengan tema kajian fikih tentang Sunanul Fitrah. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidupkan Ramadanmu, Ramadankan hidupmu. Bersama kami Mujahidin Madani Televisi TV dakwah Anda. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة